Halo teman-teman, hari ini aku mau buat cerita share ke kalian tentang gigi aku. Jadi ini sebenarnya konten nggak penting banget, dan konten yang menjijikan. Jadi kalau kalian nggak tahan lihat yang jijik-jijik, udah jangan liatin konten ini, udah skip aja, lihat video yang lain gitu. Oke, jadi ceritanya gini. Awal mula gigiku tuh gingsul 2, tapi waktu kecil yang ke sebelah kanan tuh udah dicabut. Nah sekarang entah kenapa aku tuh kepingin buat gigiku tuh rapi. Mungkin karena aku tuh ngeliat kalau setiap kali di foto itu gigiku tuh jelek, lancip gitulah. Jadi entah dari mana tiba-tiba aku kepingin supaya gigiku tuh rapi. Padahal dulu tuh aku cinta banget sama gingsul aku. Jadi biar ada gingsulnya, biar kayak orang Jepang gitu loh, tahu nggak? Nah kayak gitu. Nah awal mula aku tuh nggak kepingin pakai kawat gini tuh, nggak kepingin. Aku tuh rencana itu kepinginnya tuh kayak yang pakai Invisalign gitu. Tapi kan Invisalign itu kan mahal kan. Nah jadi aku tuh nyobain yang merek apa ya, lupa aku, yang pokoknya yang punyanya Indo lah gitu, lebih murah. Terus aku sempet konsultasi sama dokternya mereka, dan jawabannya adalah mereka tidak bisa menggunakan produknya mereka itu untuk gigiku karena kasusnya ini terlalu susah. Susahnya kenapa? Karena dia tuh harus narik dari gigi sini, gingsul ini ke belakang, itu terlalu jauh, dia bilangnya gitu. Dia bisanya kalau gigi ini ditarik ke depan, tapi kan aneh kan, masa abis gigi 2 gini abis gitu taring, kan jelek gitu loh. Ngapain gigiku aja ditambah jelek kayak gitu. Jadi akhirnya oke, aku putusin untuk nggak pakai kayak gituan. Terus kalau pakai merek yang Invisalign itu kan mahal banget, mahalnya setengah mati. Dan aku nggak akan sih keluarin duit cuman buat itu doang gitu loh. Jadi akhirnya oke lah, aku kawat gigi aja lah ya. Nah iseng suatu hari tuh aku iseng, aku kan sering ngafe. Nah minum kopi doang. Di samping kafe itu ada dokter gigi. Aku tuh iseng, ya udahlah aku tanya-tanya aja lah ya, kepingin tahu gitu loh. Nah akhirnya aku tanya sama dokter gigi itu. Dokter giginya tuh bilang, oh bisa paling sekitar 1,5 tahun. Jadi ntar kalau kamu mau, kamu foto dulu sebelum pasang kawat gitu. Terus waktu ini aku pasang harga itu 6,5 juta, dan itu bisa dicicil gitu. Akhirnya oke, sebelum pasang akhirnya aku foto. Nah foto itu ntar ya, aku lupa namanya. Foto X-ray-nya itu namanya panoramik sama cepalometri. Nah itu hasilnya cuma sekitar 10 menit itu udah langsung jadi. Dan itu X-ray-nya itu aku habis 650 ribuan kayak gitulah. Itu di lab waktu itu Pramita kalau nggak salah gitu. Nah setelah itu udah kan dipasang. Nah ini aku tunjukin gigiku yang awal, kondisinya tuh kayak gini ya. Sebelum menggunakan kawat, ini adalah awalnya. Gigiku modelnya nih, tampangnya kayak gini. Terus setelah dipasang, beginilah tampang saya tuh. Tapi pasangnya cuma atas doang, bawahnya enggak. Dia bilang ini giginya nggak langsung aku cabut, tapi aku pasang kawat dulu supaya giginya itu nggak agak lemah gitu loh. Jadi nyabutnya juga gampang, dan aku juga nggak seberapa menderita, dia bilangnya gitu. Oke, akhirnya pasanglah giginya atas dulu. Aku pasang itu tanggal 26 Juni itu aku pasang kawat atas doang. Terus dia bilang, oke kamu balik lagi ntar tanggal 11 Juli. 11 Juli akhirnya aku balik lagi. Aku kira udah mau dicabut dong. Ternyata tuh masih belum. Ternyata dia pasang kawat yang bawah. Pasang kawat bawah. Dia bilang, oke ini belum aku cabut karena masih kurang. Masih biarin dibikin lebih
gerak lagi giginya. Oke, akhirnya pasang. Dan waktu pasang itu ya, ini ada vlog aku setelah aku pasang kawat atas bawah. So this is my second treatment. Now I cannot bite properly because my doctor said she wants to make my upper teeth to make it higher. I don't know what I'm gonna eat after this because I'm totally cannot bite. Maybe I'm gonna make soft tofu or just avocado or maybe egg, steamed egg maybe. Yeah, so this is my teeth now. I'm gonna back again in 3 weeks, so I'm gonna back on 1st August and see what's gonna happen. She says she wanna have a tooth extract for this teeth for the next treatment. Ini sebelum aku perawatan datang yang ketiga. Ini adalah hasil gigi aku sebelum cabut gigi. Nah, jadi gigi yang sebelah kanan atas itu ya, yang seperti yang kalian lihat itu dia udah rapi, dia udah maju, guys, dia udah rapi ke depan. Jadi gigi yang bagian kanan itu udah bagus semua, udah rapi. Tuh, kalau kalian juga lihat itu yang kanan itu udah rapi semua. Gitu. Terus tanggal 1 Agustus aku datang dong cabut gigi, ya kan? Enggak sakit, cabutnya nggak sakit. Setelah cabut pun yang nggak sakit juga, enggak, karena kan dikasih mati rasa kan sebelum cabut. Itu nggak apa-apa, fine aja. Dan ini adalah tampang gigi aku setelah cabut gigi. Tuh lubangnya gede banget, tuh segitu. Nah, terus ini aku ada video vlog juga cerita tentang gigi aku setelah cabut gigi ini. Update terbaru lagi, oke? My newest update about my teeth is, if you see this teeth, now there is a gap in here. Tuh, sekarang jadi benggang loh ini pertama yang ini gigiku di belakang, ya. Terus sekarang udah ke depan. Terus gigi ini dicabut yang belakang biar ini gingsulnya nih turun. Sekarang yang ini dia kayak gigi yang ini tuh kayak ketarik ke kiri gitu loh. Ini sekarang jadi ada gapnya gitu, nggak rapet ini. Kayak gitu. Cuman ya udahlah, biar itu ntar urusan dokter, dia harus ngerapiin gigiku kayak gimana. Terus another story. Jadi sebelumnya abis cabut gigi itu ya, gigiku tuh kan bolong. Nah, pas bolong itu 2 hari nggak apa-apa, hari ketiga itu tambah lebih sakit gitu loh, cenut-cenut, tau nggak gigiku tuh. Sampai aku tuh sehari minum 3 kali obat Cataflam. Biasanya kan Ponstan gitu ya. Ini aku minum Cataflam itu juga bisa. Jadi aku sehari sampai minum 3 kali karena nggak bisa tidur, tau nggak, cenut-cenut. Ini gusi cenut-cenut sampai akhirnya gigi bawah itu ikut cenut-cenut gitu sampai aduh udah. Terus akhirnya aku balik ke dokter kan. Aku balik ke dokter lagi, aku bilang, ini kenapa ya gigi gue ya, padahal kan harusnya semakin hari semakin tambah nggak sakit. Ini nggak, semakin hari yang awalnya nggak apa-apa malah
lebih sering sakitnya gitu ya. Terus ternyata waktu dicek itu ternyata tuh di gusiku itu nggak nutup gitu loh, dia nggak heal gitu. Jadi di gusiku tuh lubang sampai ke dalam. Ntar aku tunjukin fotonya ya, lubang ke dalam. Bolongnya dua dalam tapi itu. Terus waktu dicek sama dokter ternyata di dalam itu ada nasi, tahu nggak? Jadi aku makan nasinya tuh masuk, makanya tuh setiap hari cenut-cenut kayak gitu. Aku tuh aduh pantesan kayak gitu. Terus akhirnya sama dokter tuh dibersihin, diambil gitu ya nasinya, udah dibersihin semua. Terus karena dia bilang harusnya kan ini nutup, tapi ini nggak tahu kenapa nggak nutup dan dia tuh kering kayak gitu loh. Jadi sama dia akhirnya dikerok lagi biar keluar darah lagi, biar dengan darah itu dia nutupin, bikin jaringan kayak gitu. Terus akhirnya aku dikasih antibiotik. Nah sekarang sih antibiotiknya udah habis, udah 4 hari udah habis dan udah nggak sakit lagi sih. Gusiku udah nggak apa-apa. Tapi yang di sini nih bolong nih di sini. Nah ini sekarang ini ditarik ke sini gitu ya. Ini mungkin karena ini ketarik sini, mungkin ini ikutan narik kali ya, makanya ini jadi gini, ini kayak gitu ya gitu dah. Jadi aku makannya memang agak sulit, nggak bisa makan. Jadi makannya tuh harus yang empuk-empuk karena gigi depan ini itu nggak bisa makan kerupuk aja, nggak bisa buat gigit kerupuk aja nggak bisa udah. Jadi akhirnya aku kalau makan tuh kerupuk dipatahin dulu, terus masukin mulut, makannya pakai gigi geraham baru bisa. Kalau nggak bisa gigit apa-apa. Jadi makannya tuh telur, tahu kayak gitu-gitu yang empuk-empuk gitu. Ya makan ayam bisa, makan daging-daging bisa, cuman ya makannya pakai gigi belakang sini doang. Terus kalau makan nasi gitu aku masih nggak berani. Jadi aku makannya itu kayak mie gitu sama roti gitu. Terus aku nggak berani makan yang kayak ada biji wijen atau apa yang kecil-kecil tuh nggak berani. Aku takut dia tuh ntar nyangkut lagi di dalam, aku takut gitu. Jadi aku makannya yang safe aja lah, yang ya size gede-gede gitu, nggak yang kecil-kecil kayak gitu ya. Jadi itu adalah update mengenai gigi saya. Ntar ikutin lagi ya update giginya gimana. Ini baru sebulan lebih lah, hampir 2 bulan kali ya, tapi udah kelihatan hasilnya. Dokter bilang kan katanya 1,5 tahun, cuman kayaknya enggak lah, kayaknya setahun aja udah selesai. Aku nggak mau lama-lama nih pakai kawat gigi nih, nggak mau tuh. Oke guys.